Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kelas 5, untuk materi pada hari ini adalah bangun ruang. Yang pertama bangun ruang apa? Yaitu bangun ruang balok. Nah, di semester 2 ini yang pertama adalah ini pembahasannya ya. Sifat-sifat balok. 1. Mempunyai rusuk sebanyak 12, sisi ada 6, titik sudut 8, diagonal sisi atau bidangnya 12. Kita tulis diagonal bidang aja ya. Nah, yang ini aja lah, nanti sebutnya diagonal bidang biar mudah. Lanjutkan. Diagonal ruangnya 4, bidang diagonalnya 6. Baik, kita bahas. Yang pertama kita buat dulu tabel biar ringkas ya. Rusuk ada segini, 12, sisi 6 dan lain-lain, kita buat tabelnya. Baik, kita gambarkan. Nah, ini gambarnya. Nah, yang pertama kita pembuktian. Ya, nama balok itu kita mulai dari bawah dulu. A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Berlawanan arah jarum jam ya nulisnya. Jadi dari alas dulu, dari bawahnya. A, B, C, D, terus E, F, G, H sesuai urutan huruf. Tapi dari bawah dan menggunakan titik ya. Itu untuk nama sebuah bangun ruang balok. Terus rusuk. Nah, rusuk itu adalah titik yang menghubungkan jadi menjadi sebuah garis. Contohnya nih yang titik A dulu. A ke B, A ke D, A ke E. Nah, itu adalah rusuk. Ini baru A. Sekarang yang B, B ke C, B ke F. Sekarang C, C ke G, C ke D. Nah, itu adalah rusuk namanya ya. Nah, semua rusuk di sini, garis-garis yang ini itu semuanya ada 12. Tinggal hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, itu namanya rusuk. Lanjutkan kita ke sisi. Ini rusuk udah 12 ya, berarti terbukti betul sisinya. Nah, sisi di sini kita mulai dari sisi A, B, C, D, yaitu yang bawah. Nah, yang bawah ini A, B, C, D, lawan bawah yaitu atas dengan E, F, G, H. Nah, jadi sisi A, B, C, D dengan E, F, G, H. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang sisi alas sudah, sisi bawah atas sudah. Tinggal sisi depan. Depan itu A, B, F, E. Nah, ini sisi depan dengan belakang, berarti DC, GH atau DC, HG. Nah, sudah. Sekarang tinggal kiri dan kanan. Nah, kanan dulu nih, BC, GF. Nah, BC, FG atau gini nih ya. Nah, dengan yang ini AD, HE. Nah, jadi sisi bawah atas, depan belakang, kiri kanan, semuanya ada 6. Betul ya, terbukti. Itu untuk sisi pada balok. Sekarang titik sudut. Titik sudut mudah, ini titiknya. Titik 1, 2, 3, 4. Ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Itu titik ya. Gampang, itu ada 8 titiknya. Nah, sekarang diagonal bidang. Nah, di sini diagonal bidang nih. Untuk diagonal bidang. Nah, diagonalnya tulis dulu ya. Ini diagonal bidang nih. AC, A ke C. Ini diagonal. A ke C, A ke H. Nah, A ke H juga diagonal, dan A ke F. Nah, itu juga diagonal. Jadi ada 3, AC, AH, AF. Itu baru A. Sekarang yang B. B itu B ke G, B ke E, bisa juga B ke D. Nah, jadi ini BD, BG, BE untuk huruf B. Untuk huruf C-nya CF, CH ya. Ini kan CF, CH. Nah, ini yang CF itu kiri, CH yang belakang. Tinggal ditarik-tarik aja lah setiap hurufnya menjadi diagonal. Seperti itu, diagonal itu kan saling silang antara titik dengan titik, yang ujung dengan yang ujung. Seperti itu ya, contohnya yang D. D itu berarti dengan G, nah, ditarik. D dengan E, D dengan B. Seperti itulah ya, gampang. Semua diagonal bidangnya itu ada 12, sama dengan rusuk. Jadi intinya diagonal bidang itu sama dengan rusuk, cuma dia bedanya antara titik ujung dengan yang ujung. Itu namanya diagonal. Kalau rusuk semua titik yang menghubungkan suatu garis, itu namanya rusuk. Itu bedanya ya. Tapi sama-sama punya 12 ya, 12 buah tuh sama. Berikutnya diagonal ruang. Nah, kalau ruang itu isi
Berarti diagonal ruang itu dia mempunyai isi. Nah, di sini untuk diagonal ruang contohnya yang A, itu A bukan lagi ke C. Kalau A ke C itu namanya dia sisi bawah. Nah, kalau diagonal ruang harus dengan ruang. Ini contoh yang A. Kita alasnya ABCD aja ya nih yang ini. Kita pakainya yang A. Berarti kalau yang bawah lawannya dengan yang atas. Berarti kalau A itu dengan G titik ujungnya. Nah, titik ujungnya dengan G. Ini ditarik garis ke sini nih. Nah, A ke G itu namanya diagonal ruang. A ke G ini. Sedangkan B, nah B ini dengan H. Diagonal ruangnya B dengan H. Bukan B dengan E. Kalau B dengan E ini sisi diagonal sisi masuknya ke bidang. Nah, tapi B dengan H. Nah, itu untuk B. Sekarang untuk C. Nah, C ini dengan E. Nah, ke sini ya. Bukan dengan F, tapi C dengan E. Ujung yang bawah dengan ujung yang atas. Seperti itu. Sekarang D. Nah, D ini dengan F. Jadi, untuk mudahnya diagonal ruang itu bawah dengan atas aja patokannya. Cari satu-satu ujung bawah yang A berarti dengan ujung yang atas, yaitu yang G. Sedangkan B dengan H dan seterusnya ya. Mudahlah, insya Allah gampang. Itu untuk diagonal ruang. Lanjut sekarang terakhir bidang diagonal. Nah, untuk bidang diagonal jadi harus membentuk suatu diagonal dulu. Nih contohnya diagonal AC. Tadi kan AC ini yang bawah dengan EG. Nah, AC dengan EG. AC EG itu sudah membentuk suatu diagonal. Jadi kalau digambar mungkin seperti ini ya kurang lebih nih. Kita coba digambar. AC ini AC. Nah, yang ini dengan EG. Nah, ini EG tuh. Jadi kan diagonal dulu. Nah, yang disebut bidang, nah bidang tuh ininya nih. Nah, ini kalau diarsir seperti ini. Ini nih ya kalau digambar seperti ini ya, ini A. Nah, ini kan. Nah, satu ini. Nah, kalau diarsir nah dia punya luas seperti ini. Nah, ini bidang namanya. Nah, seperti itu. A, C, E, G itu bidang ya. Jadi bidang diagonal itu diagonal dulu terus dijadikan suatu daerah atau bidang. Itu namanya bidang diagonal. Baik, kita hapus dulu biar tidak pusing ngelihatnya, biar rapih lagi. Ya ACEG tadi yang bawah dengan atas ACEG. Sekarang AF itu depan nih, diagonal yang depan. AF berarti depan dengan belakang, yaitu dengan DG. Jadi AF DG. Nah, sekarang AH yang kiri nih. Kiri lawannya dengan kanan, yaitu dengan BG. Nah, AH dengan BG. Nah, itu udah beres huruf A. Sekarang B. BE. Nah, ini BE dulu yang depan. BE lawannya dengan CH. Sekarang BD yang bawah, bawahnya dengan atas, yaitu dengan FH. Nah, beres yang B. Sekarang yang C. C itu CF dengan DE. Nah, jadi CF DE. Jadi semuanya bidang diagonal ada 6. Sama dengan sisi, jumlahnya sama-sama 6. Cuma perbedaannya jauh. Kalau bidang diagonal itu dia mempunyai diagonal yang menghubungkan suatu luas atau lahan atau bidang ya. Mungkin seperti itu sifat-sifat balok. Jadi harus tahu ya, balok itu bagian-bagian dari sebuah persegi panjang. Cuma bedanya kalau persegi panjang mempunyai 4 sisi, sedangkan balok mempunyai 6 sisi. Tapi 6 sisinya yang membentuk bidang. Seperti itu. Nah, ini pembahasan baru hanya mengenal sifat. Nanti untuk menghitungnya insya Allah di kemudian hari ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti latihan soalnya terpisah ya, biar untuk memudahkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.